Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian-pemberiannya, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, yang semua pemberiannya, rahmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah tujuannya bagaimana kita bisa lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusyuk dalam memahami dan mentadabburi dalam ibadah kita. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, satu-satunya manusia yang wajib untuk kita taatin, yang kita wajib untuk meneladaninya. Dengannya kebahagiaan, ketenangan dalam hidup akan kita peroleh di dunia kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-34 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Rasul sallallahu bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidaklah mengurangi harta manakala kita mengeluarkannya. Kemudian wa ma zadallahu 'abdan, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seorang hamba tawadhu', tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia kecuali Allah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman As-Sidi, bahwa kebanyakan manusia memahami bahwa sedekah itu mengurangi harta. Sedekah itu mengurangi harta. Namun ketika seseorang memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dapati bahwa sedekah itu betul-betul menambah harta itu sendiri. Sekalipun benar bahwa sedekah itu mengurangi harta, dan ini yang dilihat oleh manusia secara kasat mata, bahwa sedekah itu mengurangi harta, maka pengurangannya dalam harta kita itu hanya satu sisi, yaitu dalam bentuk materi. Tetapi dalam banyak sisi, ketika kita memahaminya, maka justru sedekah itu menambah harta kita sendiri. Beliau menyebutkan di sini bagaimana sedekah itu justru menambah daripada harta yang kita miliki. Di antaranya adalah fa inna sadaqata tubariku al-mal, bahwa sedekah itu memberkahi harta, memberikan keberkahan dalam harta. Itu sedekah. Bagaimana itu keberkahan? Bahwasanya meskipun sedikit
harta yang kita miliki, ketika harta itu berberkah, maka faedahnya banyak. Harta kita yang kita miliki walaupun sedikit bisa membuat kita tenang dalam beribadah. Harta kita yang kita miliki walaupun sedikit membuat kita bisa berbuat lebih banyak, berbuat baik lebih banyak. Ketika harta kita itu diberkahi, maka bagaimanapun sedikitnya harta yang kita miliki, maka hati kita akan senantiasa tenang. Itu di antara keberkahan harta itu apabila diberkahi, dan di antara jalan keberkahannya adalah apa? Mengeluarkannya, yaitu bersedekah kepada orang yang membutuhkannya. Kemudian di antara faedah sedekah adalah wa tadfa'u anhu al-afat wa tunammihi, bahwasanya sedekah itu membuat harta kita itu menjadi utuh, membuat harta kita menjadi utuh, dengannya dapat berkembang, bertambah, dikarenakan apa? Karena sedekah yang kita keluarkan. Oleh karena itu, di antara kata lain daripada sedekah adalah zakat. Dalam Al-Quran atau di dalam hadis, ketika disebutkan sedekah tidak disandingkan dengan zakat, maka dia bermakna zakat. Sedekah itu bermakna zakat. Tapi kalau dia bersanding dua kata tersebut antara zakat dengan sedekah, maka zakat itu beda dan sedekah itu beda. Artinya apa? Kalau disebutkan secara mutlak dalam sebuah hadis atau dalam sebuah ayat, menunjukkan bahwa sedekah itu maknanya adalah zakat. Maknanya adalah zakat. Tapi kalau disandingkan keduanya, berarti dia berbeda maknanya. Yang biasa kita sebutkan ucapan para ulama, iza ijtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Apabila dia berkumpul satu konteks pembicaraan, dua kata sedekah dengan zakat, maka dia maknanya berbeda. Tapi kalau dia berpisah, ini konteks yang lain, ini dua konteks yang lain, menunjukkan bahwa sedekah itu sama maknanya, bisa bermakna zakat, bisa juga bermakna sedekah itu sendiri. Maka di antara faedah keberkahan daripada zakat apa sedekah, adalah apa? Wa tadfa'u anhul afat. Kita kan mencari harta. Tatkala kita sudah memiliki harta tersebut, kita akan berusaha bagaimana harta tersebut menjadi utuh. Bahkan kita akan berusaha untuk mengembangkan harta tersebut supaya semakin banyak, semakin berkembang. Maka di antara kegunaan atau keberkahan yang dilahirkan oleh sedekah adalah menghalangi hal-hal yang bisa merusak harta kita, entah secara kasat mata atau secara makna. Secara kasat mata mungkin tidak dicuri sama orang, mungkin tidak hilang, mungkin kita tidak lupa. Adapun secara makna mungkin dia akan mendatangkan manfaat yang lebih banyak. Ketika kerusakan itu terhalangi dengan sedekah yang kita lakukan, yang kita keluarkan, wa tunammihi, dan membuat harta kita itu menjadi bertambah, membuat harta kita itu menjadi bertambah. Namun bertambahnya di sini terkadang dia hartanya memang bertambah, hartanya yang bertambah, atau faedahnya yang bertambah, atau faedah dari harta yang kita miliki itu bertambah. Yang seharusnya sebelumnya mungkin hanya kita bisa lakukan dengan harta tersebut, hanya sekedar sholat, hanya sekedar sholat. Namun ketika sedekah kita keluarkan, kita berikan hak orang miskin di dalamnya, mungkin kita bisa melakukan yang lainnya. Dan cukuplah ketika seorang memberikan hartanya kepada orang lain, minimal bertemu dengan orang miskin. Di antara keberkahan sedekah itu sendiri adalah wa taftahu lil mutasaddiqi min abwabi ar-rizqi wal asbab az-ziyadah. Bahwasanya sedekah itu dapat membuka bagi orangnya pintu selebar-lebarnya untuk memperoleh harta yang lain, untuk memperoleh rezeki yang lain, untuk memperoleh rezeki yang lain. Dengannya hartanya akan bertambah.
Nah, maka kalau begitu, dengan banyaknya faedah-faedah dari sedekah ini, yang kita lihat tadi bahwasanya atau kebanyakan manusia memperhatikan ketika dia bersedekah, berkurang hartanya secara kasat mata, mana yang kita inginkan, bertambah harta itu secara materi atau bertambah harta kita secara keberkahan atau manfaat. Maka ketika ada dua pilihan, tentunya bagi orang beriman akan memilih bertambahnya harta itu secara keberkahan dan manfaat. Tetapi kalau kita disuruh pilih, ya pilih kedua-duanya, bertambah secara zatnya dan bertambah secara manfaat dan keberkahannya. Bertambah secara manfaat dan keberkahannya. Kemudian sedekah yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul tidak akan sirna. Justru dia akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa dinikmati oleh orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah. Biasa kita sebutkan bahwa buatlah harta kita berjalan menuju Allah lebih dahulu daripada kita berjalan menuju Allah. Lebih dulu buatlah harta kita, jadikan harta kita duluan sampai di hadapan Allah daripada kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia? Dengan cara bersedekah, dengan cara berinfak, dengan cara berwakaf dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Wala tunkisuhu bi nafsin an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yakinilah bahwa sedekah itu tidak membuat harta kita itu menjadi berkurang. Dan ini bisa diperoleh, ya, bisa dicerna, bisa diamati dengan nyata. Terlebih lagi, ini bicaranya bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta. Ini pembicaraannya di dunia. Belum lagi berbicara seseorang ketika bagaimana pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diangkatnya derajat seseorang ketika dia bersedekah. Sedekah itu memang berat. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa apabila seorang hendak bersedekah, bahwa tangan kanannya akan digenggam oleh syaitan sebanyak 40 syaitan. Tetapi bagi orang beriman, tekadnya lebih kuat, keyakinannya lebih kuat daripada genggaman syaitan itu yang 40. Daripada genggaman syaitan yang 40 yang memegang tangannya. Kemudian yang kedua, potongan sabda Rasul sallama, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Allah tidak menambah bagi orang yang suka memaafkan orang lain kecuali kemuliaan. Kecuali kemuliaan. Maka ini kebanyakan orang menganggap bahwa memberi maaf, mengalah di hadapan ketika bercekcok dengan orang lain itu adalah kehinaan. Ini Rasulullah SAW ingin membalik dugaan tersebut, prasangka tersebut, bahwa ketika seseorang senantiasa mengalah atau memberikan maaf kepada orang lain tatkala cekcok, itu hakikatnya dia telah mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pikiran manusia bahwa ketika orang ketika seseorang itu menang dalam pertarungan, berarti dia mulia. Itu pola pikir manusia. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang suka memaafkan, merendah, maka itu adalah orang yang mulia. Maka jalan kemuliaan itu bisa dilalui dengan dua tadi cara. Bisa dengan mengalahkan orang lain dan bisa dengan memaafkan orang lain. Jalan untuk mendapatkan meraih kemuliaan di sisi Allah, caranya ada dua. Mengalahkan orang lain kalau memang orang tersebut berhak untuk dikalahkan, dan kita bisa memenangkan suatu perkara dengannya syariat dan ibadah kita menjadi meningkat di hadapan Allah, maka kita akan mulia di hadapan Allah. Tetapi pada saat kita menginginkan kemuliaan namun kita mengalah, maka itu betul-betul kita memperhatikan bahwa merendahnya kita, memberikannya maaf kepada orang lain, itu di antara hal-hal yang
biasa dimaafkan, perkara yang tidak perlu, yang tidak dengannya di sana tidak ada unsur syariatnya kecuali hanya memenangkan diri pribadi. Diri pribadi. Saya ulang tadi tentang rezeki. Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita semua, Allah menjelaskan bagaimana kita bisa memperoleh harta itu dengan keberkahan. Tatkala kita memperoleh juga harta, sudah kita miliki harta, bagaimana harta itu bisa kekal dalam diri kita, pada diri kita, kepemilikan kita, bisa kita manfaatkan juga pada hal-hal yang baik. Itu kalau kita sudah miliki. Kemudian tatkala kita membelanjakan, Allah juga menginginkan keberkahan di dalamnya. Artinya saat kita mau memperoleh harta, bagaimana cara mencarinya, memperoleh harta itu, Allah menginginkan kita di dalamnya tidak sekedar untuk meraup harta itu sebanyak-banyaknya, tapi Allah menginginkan keberkahan pada saat kita mencari untuk memperoleh harta. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga tatkala kita membelanjakannya. Allah Subhanahu wa taala, di antara cara Allah Subhanahu wa taala supaya harta kita itu kita peroleh dengan keberkahan, maka laluilah dengan halal. Dengan halal. Harta itu bisa kita peroleh dengan apa kita miliki. Yang pertama dengan halal tentunya, dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama zatnya itu memang halal, mubah. Yang kedua adalah caranya. Adalah caranya. Antara cara dengan zatnya harta yang kita cari itu tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Cara mencari harta dan harta yang kita cari. Cara mencari harta hendaknya diridhoi dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita cari itu juga dalam hal-hal yang mubah. Tatkala kita sudah miliki harta ini, tadi sudah diberkahi itu ketika seseorang menjauhi hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat. Ketika kita sudah miliki, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur terhadap apa saja yang hasil dari pekerjaan kita, maka dengannya itu harta tersebut akan berberkah ketika disyukurin. Lagi-lagi kita sudah sebutkan bahwa syukur itu adalah syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan, syukur dengan hati. Syukur dengan hati. Maka dengan tiga tersebut, kesyukuran kita akan menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mensyukuri nikmat Allah, maka hartanya, sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, hartanya akan terjaga. Satu. Kemudian kedua adalah hartanya akan akan mengait lagi harta yang lainnya yang halal tentunya. Kemudian berikutnya, bagaimana kita membelanjakannya? Bagaimana caranya? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menawarkan kepada kita sebuah perdagangan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Manfaatnya bukan sekedar dirasakan di dunia, tetapi dia sedekah itu bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Ketika seseorang ingin mendapatkan keberkahan dalam hartanya, maka belanjakan dia di jalan Allah. Di jalan Allah, maka harta kita akan menjadi berberkah. Tentunya keberkahan ini apabila harta tersebut diperoleh dengan halal dan hartanya memang halal. Caranya halal, hartanya memang halal. Hartanya memang. Tapi kalau tidak, maka harta kita akan entah menjadi sebuah jalan, menjadi sebab bagi orang lain untuk bermaksiat apabila kita diperoleh bukan dengan cara yang halal. Apabila kita memperolehnya bukan dengan cara yang halal. Karena terkadang orang mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak menyadari bahwa hartanya tersebut dia peroleh dengan cara yang tidak halal, atau memang hartanya itu memang tidak halal zatnya, maka kedua-duanya Allah tidak akan memberikan pahala walaupun niatnya baik. Walaupun niatnya baik, ditempatkan di tempat yang baik. Ketika seseorang membelanjakan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mencontohkan dengan perbuatan para sahabat dan beliau sendiri. Bagaimana caranya? Hendaknya kita melihat apa yang mau dibiayain, apa yang mau disedekahkannya, siapa dia, program apa dia, kemudian siapa yang mau menerima, terpercaya atau tidak.
Sebagaimana seorang sebelum mau mencari pada saat dia mencari harta itu betul-betul mencari link dengan siapa dia menjadi mitranya, dengan siapa dia yang menjadi mitranya, terpercaya atau tidak. Maka demikian juga saat kita hendak mau membelanjakan harta, hendaknya kita mencari siapa orang yang kita percaya dengannya harta kita betul-betul dimanfaatkan dan kita bisa mengambil faedah darinya. Kita kembali bahwa kemuliaan itu bisa diperoleh dengan mengalahkan orang lain atau dengan memaafkan orang lain. Tetapi tergantung apabila seseorang kemuliaannya dengan mengalahkan orang lain tersebut, kemudian Islam, orang lain bisa lebih tenang beribadah, dirinya lebih khusyuk dan seterusnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemenangan itu lebih baik baginya. Tetapi pada saat cekcok kemudian dia mengharuskan mengalah dan memberi maaf kepada orang lain, yang dengan maaf tersebut justru membuat dirinya tenang, membuat orang lain juga tersadarkan, ternasihati dengan perbuatannya, maka maaf ini adalah kemuliaan baginya. Maaf ini adalah kemuliaan baginya. Nah, dan terlebih lagi ketika seseorang memberi maaf padahal dia mampu untuk membalas, maka kemuliaan yang dia dapatkan dalam maafnya kepada orang lain itu lebih-lebih dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita juga tahu bahwa dalam bahasa Arab manusia itu disebut insan. Kenapa itu manusia disebut insan? Karena manusia itu adalah manusia itu adalah makhluk sosial. Di antara ciri makhluk yang sifatnya suka bersosial dengan orang lain, itu gampang ibah, gampang kasihan dengan orang lain. Semakin dijelekkan orang tertentu, maka orang lain yang melihat orang tersebut yang dijelekkan semakin penasaran, semakin ingin cari tahu kenapa dijelekkan, kenapa ini. Dan ini adalah rahasia dikabulkannya, diterimanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallama apa dituduhkan kepadanya? Dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai dukun, dituduh sebagai orang yang suka mendongeng, dituduh semua tuduhan buruk itu menjurus kepada Rasulullah SAW. Padahal sebelumnya seluruh juga manusia menyadari, mengakui bahwa dia adalah al-amin, dia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tatkala manusia saat itu mendapati tuduhan-tuduhan yang aneh yang belum pernah disebutkan sebelumnya dan mereka tidak tahu apa sebabnya, maka mereka pun penasaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau kunta fassan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Wahai Muhammad, tatkala engkau itu manusia mendapati bahwa engkau adalah orang yang kasar perangaimu, maka engkau akan dapati manusia di sekelilingmu ini lari darimu, jauh darimu. Apa dia? Karena suka memaafkan. Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kemuliaan dan berlaku untuk seluruh umatnya. Yang kemudian maaf ini di antara faedahnya adalah membuat musuh menjadi teman. Membuat musuh menjadi teman. Wankilabin nasi ma'al afi. Membuat orang lain menjadi berubah, sebelumnya menjadi kasar perangainya dan seterusnya, tidak lama kemudian berubah. Maka ini juga merupakan nasihat, nasihat dengan perbuatan. Kita tahu bahwa nasihat itu tidak sekedar dengan kata-kata, tapi nasihat juga itu adalah berupa dengan perbuatan. Tatkala manusia itu tidak mampu untuk berkata-kata untuk memberikan nasihat kepada orang lain, maka hendaklah dia memberikan nasihat kepada orang lain dengan memberikan contoh, memberikan contoh. Wa nusratihim lahu bil qawli wal fi'li ala khasmihi. Tatkala seorang memberikan maaf kepada orang lain, di antara faedahnya adalah justru orang lain itu akan menolong kita. Menolong kita, menolong dengan kata-kata dan perbuatan. Menolong dengan kata-kata dan perbuatan. Wa muamalatullahi lahu min jinsi amalihi. Wa muamalatullahi
lahu min jinsi amalihi. Adapun bagaimana Allah berbuat terhadap orang yang suka memberi maaf, maka itu al jazaa'u min jinsil amal. Kata Rasulullah SAW bahwasanya apa? Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sangat sesuai dengan perbuatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, al jazaa'u annahu halil ihsanu illa al ihsan, halil ihsanu illa al ihsan. Tidakkah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan? Namun kemudian terkadang orang sulit untuk memaafkan orang lain karena saat itu nafsu yang lebih dominan, maka saat itulah kita senantiasa diperintahkan, terutama orang yang membaca khutbah, wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Aku berlindung, kita berlindung dari keburukan hawa nafsu, dan keburukan dari perbuatan kita. Nah, wa kadzalikal mutawadi'u lillahi li ibadihi. Demikian juga orang yang senantiasa tawadhu', merendah diri di hadapan manusia, yang niatnya untuk lillah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan tawadhu ini adalah ciri orang-orang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, di antara sebab seseorang diangkat derajatnya adalah apa dia? Tawadhu. Merendah diri di hadapan manusia. Apapun yang kita miliki, bagaimanapun keilmuan yang dimiliki, harta dan seterusnya, maka hendaknya kita merendah diri di hadapan Allah Subhanahu, di hadapan manusia. Di hadapan manusia. Nah, famin ajalli. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa di antara ciri orang yang beriman adalah merendah diri di hadapan manusia. Demikian juga orang yang berilmu. Di antara cirinya, sebagaimana peribahasa orang Indonesia, orang kita semua, apa dia? Padi semakin berisi semakin merunduk. Tawadhu, merendah diri di hadapan manusia. Fa innahu linqiyadul kamilil haqqi. Karena tawadhu ini, merendah diri ini adalah ketundukan yang sempurna kepada kebenaran, ketundukan yang sempurna terhadap kebenaran. Yang kedua, yang dengannya Rasulullah SAW bahwa sombong itu adalah bukan sekedar menolak kebenaran, tidak, tetapi di antara model kesombongan itu adalah apa dia? Adalah menganggap remeh orang lain, menganggap remeh orang lain. Dan orang yang ada la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang terdapat dalam dirinya ada satu titik pun kesombongan dalam hatinya. Tidak akan masuk surga orang yang dalam dirinya ada kesombongan. Ada kesombongan. Para ulama biasa memberikan ilustrasi, gambaran bagaimana sifat air itu. Sifat air yang semua anak kecil, kalau dia masih kecil, suka main air. Suka main air supaya dia tahu apa asal kehidupannya, bahwa hakikat dari kehidupan seseorang adalah air. Tidak bisa orang hidup tanpa air. Dan sumber hidupnya manusia adalah air. Namun kemudian dalam air, bagaimana air itu, di mana dia mengalir? Di tempat yang rendah. Di tempat yang rendah. Tidak mungkin dia pergi ke tempat yang tinggi. Tidak mungkin dia pergi ke tempat yang tinggi kecuali lagi banjir. Kecuali lagi banjir. Nah, dan tunduk atau merendahkan diri ini terhadap orang lain adalah kemuliaan, sebagaimana dia adalah kemuliaan saat seseorang merendahkan dirinya di hadapan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Allah
di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui perintah dan larangannya. Nah, kemudian hadis selanjutnya, hadis yang 35 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 di'fin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, qala Allah ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Nah, min ajli lis-sa'imi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Nah, saya artikan, setiap amalan anak cucu Adam itu dilipat gandakan. Itu dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Ila 700 di'fin. Hingga sampai 700 lipat. Dilipat gandakan pahala seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Karena puasa adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Kenapa? Kenapa Allah yang sendiri yang mau membalas pahala orang yang berpuasa? Karena dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan kebutuhannya, meninggalkan keinginannya dalam rangka memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang mau melihat orang yang betul-betul tawadu pada dirinya, yang berbeda dengan gerak-geriknya dari sebelumnya, maka lihat seseorang saat dia berpuasa. Saat dia berpuasa, gerak-geriknya terukur, ucapannya terukur, zikirnya pun bertambah, ibadahnya pun bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah faedah yang sangat luar biasa untuk puasa itu sendiri. Untuk puasa itu sendiri. Kemudian kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan anak cucu Adam itu dilipat gandakan. Amalan apa saja? Amalan apa saja? Puasanya, senyumannya, sedekahnya, semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling rendah pelipatan dari pahala tersebut adalah 10. Itu paling rendah, paling rendah. Yang membuat dia amalan kita bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 100 atau 700 kali lipat, bahkan dalam hadis yang sampai tidak bisa terhitung. Itu tergantung dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keimanan seseorang dalam beramal, dalam beribadah, maka dengan keimanan itulah demikianlah dilipat gandakannya pahala seseorang. Maka mungkin seseorang bersedekah atau sholat 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat, tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Mungkin dia hanya 10 kali dilipat gandakan, tapi temannya mungkin dia 20 kali, 10 kali, 100 kali, dan seterusnya, sesuai dengan keimanannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bi asyri amsalha ila 700 di'fin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Karena puasa adalah untukku. Puasa adalah untukku. Nah, dan tidak ada orang, para ulama menyebutkan bahwa tidak ada orang yang berpuasa kecuali dia adalah orang mukmin. Orang munafik tidak bisa berpuasa. Orang munafik tidak bisa berpuasa. Mungkin dia berpuasa di hadapan orang, tapi saat kesendirian dia tidak berpuasa. Saat kesendirian dia tidak berpuasa. Atau orang yang memiliki penyakit hati, mungkin dia tidak makan dan tidak minum saat dia berpuasa, tetapi dia tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menjaga tutur katanya terhadap orang lain. Tutur katanya terhadap orang lain. Maka kalimat-kalimat yang kita ungkapkan ketika itu justru menorehkan penyakit dalam hati seseorang, maka hal tersebut akan membuat puasa kita ternodai di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan berapa kali dilipat gandakan pahalanya orang-orang yang berpuasa, menunjukkan bahwa sangat banyak sangat banyak pahala orang-orang yang berpuasa. Karena sesuatu, para ulama menyebutkan bahwa sesuatu yang bisa dihitung itu hakikatnya sedikit. Sesuatu yang bisa dihitung hakikatnya adalah sedikit. Sebagaimana seluruh janji-janji Allah tentang surga itu tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia sedikit pun. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa di dunia ada apel, di dunia ada kurma, di dunia ada anggur, di dunia ada buah-buahan yang disebutkan juga di dalam surga. Tetapi kata Ibnu Abbas, dia bilang itu hanya sekedar nama. Itu hanya sekedar nama. Artinya apa? Persamaan bahwa ini adalah apel. Di surga juga ada apel namanya, modelnya pun model apel, sama apel, tapi adapun kualitas apelnya itu tidak ada yang tahu. Itu makna dari kata siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang beriman adalah pahala-pahala yang tidak bisa dihitung dengan nalar manusia. Menunjukkan bahwa makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bahwasanya janji Allah yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman di surga kemudian itu tidak pernah terbetik di dalam pandangan mereka, tidak pernah dilihat, tidak pernah terbetik dalam pikiran, tidak pernah terlintas dalam hati. Tetapi semua itu adalah gambaran saja bahwasanya di sana begini-begini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkitab manusia dengan sesuai dengan kadar pemahamannya, kadar pemahamannya. Biasa kita sebutkan bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menyebutkan dunia ini bulat, bukan dengan datar. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'alna al-arda wal arda mihada, bahwasanya bumi itu adalah hamparan, berarti datar. Pada saat itu manusia belum mampu mencerna yang namanya bumi itu bulat. Tetapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada bahwa dunia itu adalah bulat, yang kemudian ini adalah namanya khitabun adabi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beserta rasulnya memberikan janji-janji kepada orang-orang beriman dengan apa yang mereka bisa cerna melalui bidadari, melalui wanita-wanita yang cantik jelita, melalui buah-buahan, melalui kebun-kebun yang begitu indah. Karena ini bisa dibayangkan oleh manusia, ini yang bisa dibayangkan oleh manusia. Tetapi Rasulullah SAW menutup bayangan pikiran manusia itu bahwa janji Allah itu la yaqturu bi bali, wala ra'at a'yunuhum, dan seterusnya. Tidak pernah terbetik, tidak pernah terlintas di dalam hati-hati mereka. Menunjukkan bahwa kita ulangi tadi bahwa janji Allah itu atau sesuatu yang bisa dihitung itu hakikatnya sedikit. Jadi berapapun yang kita miliki dari dunia ini, maka itu adalah hal yang bisa dihitung. Menunjukkan bahwa dia kembali kepada asal kata dan makna dari kalimat dunia. Apa dia? Dunum, sedikit, dan kurang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.